Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Felita Ratu Aulianisa dengan NIM akhir 015 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Betari Dwinaraya dengan NIM akhir 012. Perkenalkan, nama saya Niswa Alian Umila dengan NIM akhir 013. Perkenalkan, nama saya Novi Dewi Anggraini dengan NIM akhir 019. Perkenalkan, nama saya Fariha Tunisa dengan 3 NIM akhir 030. Perkenalkan, nama saya Nadia Rida Eka Fitriasari dengan 3 NIM akhir 033. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai siklus sel dengan fokus kajian pada artikel yang berjudul Screening Senyawa Eurykoma longifolia terhadap siklus sel dengan metode docking melalui interaksi cyclin. Lanjut slide berikutnya. Pada latar belakang ini, Eurykoma longifolia atau pasak bumi dikenal sebagai tanaman obat yang memiliki berbagai manfaat seperti meningkatkan stamina, memperbaiki performa fisik, serta membantu mengurangi stres melalui penurunan hormon kortisol. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa tanaman ini juga mengandung senyawa aktif yang berpotensi sebagai antitumor, sehingga menarik untuk ditelusuri lebih lanjut. Nah, potensi antitumor tersebut berkaitan dengan peran cyclin dalam mengatur siklus sel. Bila regulasi cyclin dan sidika terganggu, sel dapat mengalami proliferasi yang tidak terkendali. Oleh karena itu, senyawa yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan cyclin berpeluang mempengaruhi jalannya melalui pembelahan sel. Nah, dalam penelitian ini digunakan pendekatan in silico yang meliputi yang pertama, PASS online untuk memprediksi aktivitas antineoplastik dari 28 senyawa Eurykoma longifolia dan yang kedua molekular docking untuk menilai stabilitas interaksi senyawa dengan beberapa jenis cyclin yaitu cyclin A, D, D3, H, C, dan T. Yang selanjutnya yaitu tujuannya yang pertama mengetahui potensi senyawa Eurykoma longifolia sebagai antitumor secara in silico. Yang kedua, menilai prediksi aktivitas antineoplastik menggunakan PASS online. Kemudian yang ketiga, menganalisis kestabilan interaksi senyawa dengan protein cyclin metode docking. Lalu yang terakhir yaitu menentukan senyawa yang memiliki nilai Ag yang paling rendah pada masing-masing cyclin. Baik, yang selanjutnya pada metode yang pertama, peneliti mengumpulkan total 28 senyawa yang terkandung dalam Eurykoma longifolia dari database Knapsack. Data ini menjadi dasar untuk menentukan senyawa mana saja yang akan diseleksi lebih lanjut. Yang kedua, setiap senyawa kemudian diuji secara komputasi menggunakan PASS online, Prediction of Activity Spectra for Biologically Active Substance, untuk memprediksi aktivitas antineoplastik atau potensi antikankernya. Nilai yang digunakan adalah PA yang menunjukkan probabilitas aktivitas biologis. Yang ketiga yaitu memprediksi binding site atau lokasi pengikatan pada protein cyclin menggunakan prank web. Tahap ini penting untuk mengetahui apakah senyawa dapat berinteraksi secara stabil dengan target siklus sel. Setelah itu, yang keempat, melakukan proses docking menggunakan PIRX. Target dockingnya adalah beberapa jenis protein cyclin, yaitu cyclin A, cyclin H, cyclin D3, cyclin D, cyclin C, dan cyclin T. Selanjutnya, hasil interaksi ligan protein kemudian divisualisasikan menggunakan Discovery Studio. Tahap ini membantu memperjelas jenis.
Yang terakhir dilakukan analisis energi ikatan dan jenis interaksi seperti ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, dan pi interaksi. Parameter ini digunakan untuk menentukan senyawa mana yang memiliki potensi terbaik sebagai inhibitor cyclin dalam menghambat siklus sel. Yang selanjutnya yaitu kerangka konsep, bagaimana sih alur penelitiannya. Jadi yang pertama, peneliti itu mengambil berbagai senyawa dari Eurykoma longifolia. Lalu senyawa ini kemudian melalui proses PISS online screening untuk memprediksi aktivitas antitumor berdasarkan nilai PA. Lalu dipilih 10 senyawa potensial kemudian yang menunjukkan potensi yang paling tinggi. Lalu senyawa yang terpilih kemudian didocking dengan beberapa jenis cyclin untuk melihat bagaimana interaksi dan juga kekuatan ikatan-ikatannya. Lalu hasil docking ini kemudian dianalisis lebih lanjut melalui nilai energi ikatan serta residu-residu yang berinteraksi. Kemudian dari analisis tersebut, peneliti menentukan senyawa yang paling baik dan tahap terakhir adalah memprediksi potensi antitumornya berdasarkan keseluruhan hasil tersebut. Pada bagian hasil PASS online terlihat bahwa dari 28 senyawa yang dianalisis, ada 10 senyawa yang mendapatkan nilai PA di atas 0,7. Nilai PA yang tinggi menunjukkan bahwa senyawa tersebut memiliki kemungkinan besar untuk bersifat antitumor. Jadi 10 senyawa inilah yang dianggap paling berpotensi dan kemudian dilanjutkan ke analisis berikutnya. Kemudian hasil docking. Next. Berikutnya masuk ke hasil docking. Di tabel ini bisa dilihat nilai energi ikatan atau delta G untuk setiap senyawa ketika berinteraksi dengan beberapa jenis cyclin. Prinsipnya semakin negatif nilai delta G, semakin kuat interaksinya. Dari hasilnya terlihat bahwa 9-methoxycanthine 613 N-oxide memiliki afinitas terbaik pada cyclin A dengan nilai minus 8,6. Untuk cyclin D, nilai terbaik didapatkan oleh Euricolacton F dengan delta G minus 8,4. Kemudian nilotisin menunjukkan interaksi yang cukup stabil pada cyclin H, cyclin C, dan cyclin T dengan kisaran delta G minus 7,5 sampai minus 8,2. Hasil ini menunjukkan bahwa beberapa senyawa punya potensi kuat mengikat target cyclin tertentu. Next, hasil visualisasi interaksi. Pada gambar interaksi ini bisa dilihat bagaimana masing-masing senyawa berada di dalam binding site protein cyclin. Terlihat jenis ikatan seperti ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, dan interaksi pi. Kombinasi ikatan ini membuat ligan lebih stabil menempel pada protein. Contohnya, senyawa 9-methoxycanthine 613 N-oxide pada cyclin A terlihat membentuk ikatan hidrogen dan interaksi lain yang cukup banyak, sehingga mendukung nilai delta G-nya yang rendah. Nilotisin pada cyclin H, C, T juga menunjukkan interaksi yang rapat dan stabil. Kemudian pada hasil pembahasan, jadi hasil doxing menunjukkan beberapa senyawa Eurykoma longifolia memiliki interaksi stabil dengan berbagai cyclin, ditandai nilai delta G yang rendah. Senyawa 9-methoxyxanthine 613 N-oxide memiliki afinitas terbaik terhadap cyclin A, delta G sampai 8,6 kalori mol, didukung ikatan hidrogen, hidrofobik, dan interaksi pi.
Nilotisin stabil berinteraksi dengan siklin H, C, dan T, sementara eurikolakton F paling sesuai untuk siklin D. Interaksi ini berpotensi memengaruhi regulasi siklus sel, terutama transisi G1 per S dan G2 per M, serta aktivitas sidika dan proses transkripsi. Secara keseluruhan, senyawa E. longifolia menunjukkan potensi kuat sebagai kandidat antitumor melalui modulasi aktivitas siklin. Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa beberapa senyawa dari Eurykoma longifolia memiliki potensi sebagai kandidat antitumor berdasarkan nilai PISS online dan hasil docking. PISS online mengidentifikasi 10 senyawa dengan nilai PA lebih dari 0,7 sebagai kandidat antineoplastik. 3 senyawa terbaik yaitu siklin A dengan 9-methylcosylcan 6,1,3N oxide, siklin D, eurikolakton, dan siklin H atau C atau T nilotisin. Senyawa-senyawa tersebut berpotensi menghambat proses regulasi siklus sel. Eurykoma longifolia layak dilanjutkan ke penelitian in vitro atau in vivo sebagai kandidat antitumor. Implikasi penelitian ini adalah bahwa pasak bumi berpotensi dikembangkan sebagai sumber obat antitumor alami. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa metode docking bisa menjadi langkah awal dalam penemuan obat baru dari bahan herbal. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.